Gue undang Ariel. Ntar. Iya, kenapa? Halo. Wah, Aduh. lagi ngunyah deh. Tapi boleh makan. Gak apa-apa deh. Real, tau nggak yang paling ngagetin? Komentar yang paling ngagetin dari Apa? semua komentar. Pada nanya lu pakai bajunya tuh beli di mana? Demi apa nggak? Aduh bentar dulu ya, tangan gue penuh. Gue mau naik ke atas dulu. Ada Gading, kita invite Gading juga ya. Berempat bisa kan? Bisa. Bisa dong. Ding, ikut ya Ding. Gading. Nah, tuh. Mana dia? Nah, tuh. Iya, pada nanyain. Nah, tuh. Selamat malam minggu. Halo. Tuh lagi di rumahnya ya. Belum, malam minggu belum. Mas Broto. Gua kan bukan dari BTS, gua pasangin lagu-lagu ya. Jadi baper sendiri. Lu ya. Sepi. Ding. Apa tadi lu nanya apa Mas? Malam ini kita apa enggak enggak gue ngasih tahu. Banyak banget yang nge-DM gue nanyain, itu Ariel di syuting film pakai baju mana sih? Kok bajunya bagus-bagus kata. Gue bilang, ya gue juga bagus ya Arielnya kali. Gue ambil satu. Serius loh? Serius, buat kenang-kenangan juga gitu. Pantes bilnya masuk ke gue tuh. Tapi harusnya baju itu semua udah punya kita loh itu. Harusnya gue ambil semua dong berarti. Iya, lo boleh ambil. Coba aja tanya sama si Nesa tuh. Lo frame lah satu baju yang paling apa? Yang paling berkesan. Kalau Gading mah yang kalau berkesan kolor merah lah. Gue yang polkadot nggak sih? Iya, itu paling keren sih emang. Tapi yang gue ambil kalau Gading apa tuh? Yang baju hijau pas adegan. Nggak bisa ngomong ya adegan apa. Nggak jadi ya. Kalau Gading yang paling berkesan kolor merah. Ya kan, Ding? Sinyalnya putus, Mas Gading. Gading. Sinyalnya miskin. Fakir sinyal. Duit banyak, sinyal miskin. Makanya jangan isi ulang dong, Ding. Betul. Kita pakai Uniqlo. Uniqlo udah mensupport ya. Wah, ada Benny Asrul. Tompi berewokan, iya dong. Sutradara terus berewokan. Ya, si Gading. Sinyal, Ding. Gading pasti sinyal. Ulang invite. Ya, ulang invite. Real, gimana? Apa tuh? Perasaannya hari kedua. Dengan banyaknya respon positif terhadap lo, dapat kredit terbanyak gue rasa. Thank you. Kok hilang sih, Kak? Hah? Jadi abis ini kalau ada yang nawarin film, lo bakal mau nggak, Real? Di rumah listriknya di... Lagi OTW sih. Dan Japri ya, kita Japri ya. Iya. Hai teman-teman, selamat malam minggu. Buat yang nggak tahu inilah kalau gambar yang udah nonton gambarnya, pada muji gambarnya keren. Ini kolaborasi Wiwi sama Tompi tuh. Ini DOP-nya nih. Betul. Favorit. Thank you. Gue mau nanya sama kalau Gading nggak usah gue tanyain. Ini pertanyaan ke Ariel nih. Nah. Kan lo dapat kredit banyak nih dengan acting lo di Selesai, ya. Dan gue yakin abis ini pasti bakal banyak tawaran film buat Ariel sih. So you gonna take it or leave it or apa nih? Atau selected? Tetap selected sih gue. Emang sebenarnya kan pas beberapa tahun gue vakum itu emang di luar emang memutuskan untuk break. Emang belum nemu aja karakter yang menurut gue challenging gitu. Jadi sebenarnya pas lo tawarin tuh gue nerima pertama karena interest, kedua karena lo sih. Mungkin kalau misalnya gue udah tawarin sama orang lain yang gak gue kenal deket, gue kayak masih pertimbangkan lebih jauh lagi gitu. Jadi akan tetap selektif ke depannya. Katanya mau beli rumah, siapa tuh banyak ini loh, Real. Ya kan ada 1000 jalan menuju Roma, Pak. Iya. Nggak, gue tahu aja buat calon-calon. Nggak ada hati. Enggak, gue bocorin aja buat produser sana. Try aja. Ariel lagi pengen tolong lah beli ya. rumah. Buat orang-orang yang mau ajak saya kerja sama, jangan terlalu nawar. Kita lagi mau beli rumah nih.
Ding, lo sendiri gimana, Ding? Tom, Udah mulai banyak yang... kalau gue tawarin lagi, gue mau beli tangga karena rumahnya udah ada, tangganya belum ada nih. Wow. Bener juga sih. Makanya Dari kalau ada kemarin tangga, banyak yang tuh dirawat, dijagain. banyak yang udah komen seneng banget. Iya. Ya maksudnya antusias, kayak apresiasinya oke banget. Jadi Iya. terbayar lah Tom, kita selama ini ya maksudnya kerja kerasnya terbayar lah gitu. Banyak yang komen ke gue, Gading bodinya itu loh katanya kita. Tapi kalau bapak-bapak mapan seperti Broto nggak perlu six pack, bener nggak Tom? Iya, penting duit. Yang penting duit kan. Lo nanyanya Mas karena ini mau di situ, Wiwi. nah. Abis ini gue baru mau diet. Oh gitu. Iya, Gue sedot aja gimana, Ding? Lebih gampang, lebih cepet kayaknya. Aduh, aku disedot orang tuh biasanya bukan kayak nggak usah six pack, yang penting setia gitu ya. Ini masalahnya Broto nggak ada dua-duanya lagi, gimana ya? Nah, Ding, seru banget sih. ini kan kita lagi ngebahas ngebahas proses pembuatannya kan. Nah, berhubungan dengan technical sih. Makanya gue invite Wiwi nih. Nah, mungkin lo kan di antara kita semua mungkin lo yang paling berpengalaman di produksi kan. Yang paling sering ikut set film, udah pernah bekerja dengan banyak situasi gitu. Nah, menurut lo apa yang membedakan gitu di film selesai ini treatmentnya? Nggak, kalau gua mungkin Tompi pernah bilang juga kali di sesi-sesi sebelumnya. Tompi ini kan berangkat dari kerjanya yang teknikal gitu ya, dia pasti gitu. Jadi terus Tompi juga berangkat dari dia menurut gua Tompi sama Wiwi ini udah kawin sebelum filmnya mulai gitu, karena dua-duanya sama-sama penggemar fotografi yang which is bukan konvensional, bukan foto-foto yang standar gitu, bukan lighting yang standar gitu, karena cukup ekstrim, mainnya cukup ekstrim, cukup memang tahu apa yang pengen kalian bikin gitu. Jadi kalau menurut gua dari sekian banyak film yang gua main gitu, gambar bagus banyak, gambar bagus beberapa, tapi ini bukan cuman bagus gitu, ini gambar, contohnya gini deh, waktu kalian udah set, terus gue ambil sendiri kan, pakai video gue sendiri kan, yang gue posting itu, tanpa ada orang di dapat bercerita gitu loh. Coba deh cek lagi yang gue bilang selamat datang di Wahana rumahnya Broto sama rumahnya Ayu. Iya. Itu nggak ada siapa. Gue ingat. Dengan kalian doang, gue cuma ngambil karena emang gue suka ngambil gambar juga. Itu gambarnya udah bercerita sendiri gitu, apalagi ditambah jiwa di dalam dengan pemain-pemainnya, wah itu nilai plus lagi. Bener-bener aku setuju. Soalnya gue ngeliat video Kak Gading yang diposting itu dari kayak term pertama kita syuting kan Kak, kamu udah bikin itu. Dan dari pertama kali kamu kasih lihat aku itu, aku udah kayak iya berasa banget nih film gitu, dari semua setnya yang udah jadi itu. Gitu. Dan kalaupun waktu itu misalnya kita ada 1-2 hari yang kita ketok sama anjir udah malam banget nih, terus bukannya jadi asal-asalan, udah yang penting ada tetap gitu. Nggak boleh begitu, itu kerennya sih. Terus ya, ini kan banyak banget yang minta ada selesai 2 nih. Nah banyak. Nasib gue gimana ya kalau selesai 2? Should we go or nggak usah dulu gitu? Kalau gua pikir I don't mind with that, tapi kalau gua asal tembus 1 juta ya, tembus 1 juta viewers, ya kita go. Aku sih yes, tapi aku gimana ya? Tapi Deng, jangan diganti dong pemeran lakinya. Iya dong, masa diganti, tolong lah. Siapa tahu Bro tobat ya kan? Iya. Jangan, maksudnya ntar
ending kalaupun mau bikin selesai 2, openingnya gue tahu sih. Openingnya Gading dikasih motor terus pergi yang jauh, jadi nggak balik-balik. Tapi itu emang gantung banget sih. Masih bisa kemana-mana loh. Justru Ayu masih bisa kan, kemana-mana. Dengan kita kan adanya membuka- si Bukan Itu, bisa kemana-mana. itu. Kayak orang-orang tuh kesel karena mereka nggak dapet klarifikasi atau kayak betul dengan Enggak, adanya si karena udah kayak No. dar selesai gitu. Lo tau nggak? Bener-bener selesai. Penonton itu mereka pada bete karena mereka berharap si Broto tuh dihukum. Sadis loh penonton Indonesia itu. Iya. Mereka tuh pada bete gara-gara kok Broto tuh nggak dihajar, nggak dihukum. Kayak ya udah bisa lewat Wah, aja gitu. jahat. Jahat nih. Jiwa-jiwa ibu yang teraniaya. Kan pernah ada wawancara Anya kan. Anya kan bilang dia berperan sebagai antagonis. Menurut gue Anya bukan antagonis di sini. Antagonisnya tuh saya. Betul, setuju. Iya. Kan bener kan pernah bilang jangan dilihat dari sisi pelakornya. Coba kamu berdiri di sisinya Anya. Kan dia juga mungkin belum tentu salah. Tapi yang paling bagus adalah banyak banget yang nyampe mungkin pesannya mungkin dari hal sepele ya, selingkuh itu mungkin orang cuman have fun, cuman segala macam, tapi dampaknya itu bisa parah banget gitu loh. Betul. Kamu curhat ya. Ini kan garis bawain makna film. Oh, iya. Tapi benar sih, itu banyak. Gue sih yang agak surprise ya, yang agak gue kaget. Ada cukup banyak DM yang masuk ke gue yang bilang terima kasih sudah menyuarakan ini karena ini persis yang saya alamin. Gila ya? Iya, ke gue juga banyak. Emang segitunya? Emang ada ya? Gue pikir gue tuh sempet protes ke Darto. Tok nih lo yakin Tok nggak terlalu jauh dari realita gitu. Enggak bener kok. Enggak, itu benar-benar di sekitar kita itu sih antara Gitu ya? kita diem aja atau padanya emang seperti Di Semarang gimana Wi? Komennya Wi? Ya, Wi. pada bilang emang rata-rata ya teman-teman yang gue kenal sih ngomong film ini lu sampai 10 menit terakhir masih nggak ngerti mau kemana. Menurut gue lu udah kayak Tarantino yang di film ini bener-bener membuat orang ya nonton aja terus, lu mesti nonton sampai selesai. Nggak bisa nonton film ini sampai selesai terus lu udah gue udah ngerti nih endingnya pasti begini sampai 5 menit terakhir tuh masih abu-abu, belum jelas mau kemana gitu. Dan pas di scene terakhir itu yang menurut gue pecah sih, jadi nggak nyangka juga gitu kalau ternyata endingnya begini, tapi emang gantung sih. Iya. Dan dari Maker udah ada yang DM lo belum? Dari apa? Dari teman-teman Dari apa? filmmaker yang lain. Filmmaker. Oh, ada beberapa, ada Patrick Effendi, terus ada beberapa anak Jogja, ada beberapa yang bilang mau nonton tapi belum nonton sampai sekarang. Mungkin lagi nyari duitnya habis kali ya. Guys, gue harus pergi. Anak kucing gue kabur. Sorry banget. Oh ya udah. Mana anak kucing? Anak kucing gue kabur. Kata anak kucing aja anak kucing gue kabur ke jalanan. Ya udah. Dading, Daryl. Wah, laki semua. Jadi sepet. Laki semua. Iya, sepet langsung viewers drop. Terus apa lagi nih? Apanya? Tapi emang kalau dari teman-teman gue semua pada bilang itu yang kalau teman-teman yang rata-rata yang ke gue kan banyak yang tanya teknis kan emang. Pada nanya itu waktu adegan ini Mas Gading gimana ya? Gue bilang ya nggak bisa cerita lah. Itu banyak yang nanya sih. Adegan gemes daripada director.
Director cemen. Tapi ya waktu gue lihat draft pertama tuh, gue takut sih. Emang cukup terlalu. Iya, Indonesia draft berani pertama banget. gue takut sih. Maksudnya, waduh, yang adegan-adegan yang beratnya itu, aduh ampun. Gue takutnya apa? Jadi orang tuh jadi menuduh, menglabel, oh Tompi tuh bikin gue pasti begini gitu. Ya kan? Benar. Padahal benar. Gue senang masuk film yang endingnya jadi bahan pembicaraan orang yang mungkin dari 10 orang nggak semuanya setuju, mereka berantem sendiri. Nah itu gue suka tuh. Lo tau nggak? Mereka tuh sampai bikin Zoom meeting loh, gila nggak? Lo kan tadi? Pas ngebahas film. Iya, film ini. Tika tuh ngepost di grup kan. Tika ngepost di grup katanya dia posting ada beberapa grup WA, grup Zoom gitu. Mereka pada ngebahas habis nonton terus bahas. Lucu banget ya. Sebegitu berdampaknya. Nah, ada yang nanya Govinda, kenapa Muslim Wong tuh? Kita undang Govinda ya. Gue mau undang Govinda. Adek. Govinda. Oh, Govinda. Bukan Govinda. Dia fotografer. Kita lihat. Fotografer Bali. Kita minta review. Dia udah bikin review tadi di Instagramnya. Nah, tuh dia. Gov. Halo. Ini blogger. Rapper. Blogger. Apa kabar malam ya? Nih, Gov. Nah, Wi, lo aja nanya, Wi. Lo itu yang cerita. Gov. Lo kan udah nonton. So what do you think? Iya, gue udah nonton. Menurut gue kurang panjang sih filmnya. Kayak tau-tau udah sejam terus sisa 20 menit lagi. Terus gue kayak, lo ini baru plot twist pertama, apa ada plot twist lain gak sih gitu loh. Kayak pengen sesuatu yang lebih gitu lah. Padahal bayarnya cuma 40.000 ya. Iya. Tom, ini lo kayak makan toprak di Ciragil, Tom. Beli satu kurang, 2 kebanyakan. Gitu ya. Durasinya tuh kita pas banget. Pas. Iya, pas. Emang maksudnya nonton tuh berasa nggak satu setengah jam gitu, kayak berasa. Nggak capek ya? Iya, nggak capek. Cuman karena nggak capek itu berasa pingin lagi gitu loh, Tom. Oh, sih. Iya. I see. Ntar kita bikin lagi, Gov. Oke, siap. Nah, lo sebagai fotografer nih, Gov. Apa yang lo lihat dari segi sinematografi? Ini kan berhubungan sama Wiwi gitu. Kalau yang gue lihat sih dari segi lightingnya kalian all out banget sih. Jadi untuk setnya lightingnya itu gue lihat bener-bener ada banyak ciri khas. Mungkin ada ciri khas Wiwinya, ciri khas Tompinya juga dengan lighting diagonal, Wiwi dengan dengan cahaya yang tone-nya agak soft gitu juga ada gitu loh di film itu gitu. Jadi gue ngelihat karakter dari kalian berdua. Itu yang menarik sih. Gimana, Wi? Apalagi, Nah, iya bagus. Kalau gue ada yang lo pengen tanya nggak ke Wiwi atau ke Gading? Ya gue pengen tahu aja kayak di set tuh kan di rumah doang tuh, apa ada kendala nggak? Soalnya gue lihat kayak beberapa shot tuh mungkin kalau lebih wide angle bakal lebih keren gitu. Cuman mungkin karena keterbatasan set, ada kendala-kendala yang lo hadapi nggak, Wi? Banyak kendalanya tuh banyak karena rumah itu tuh ceilingnya pendek. Terutama yang di scene yang di depan pintu ya, yang di dekat yang di living room itu ceiling tuh pendek. Jadi dan itu expose semua dan itu kita udah free light semua. Jadi itu lightingnya existing semua. Jadi waktu si Tompi ngomong kita mau syuting 2 hari ada 30 scene waktu itu, nggak bisa, ini mesti kita nggak bisa pindah-pindah setting mulu. Jadi yang udah pas tempat memang kita harus free light. Jadi lightingnya udah existing, udah set di sana semua. Jadi kayak yang di bawah nggak mungkin kita pakai lensa lebar banget. Iya. Karena kalau kita pakai lensa lebar, otomatis atasnya akan bocor semua, ya kan? Lalu kan dari awal juga kan udah PPKM kan. Dari awal gue nanya ke Tompi, ini lu mau
aspek rasionya berapa gitu. Mau 16:9 atau mau 235:1 atau mau gimana nih? Gue mesti tahu dari awal supaya croppingnya nggak ada yang missing. Begitu nggak bisa dong kita handphone, so no choice man. Mau nggak mau lu harus 16:9 dong. Ya kan, supaya bisa full screen dan emang itu yang pertama. Lalu yang kedua itu ruangan-ruangan yang di kamar sama di dapur tuh kecil banget, Gov, 3 meter paling dong. Udah gitu masih diisi perabot. Jadi emang sebenarnya keterbatasannya banyak gitu. Kalau Hollywood mah mau syuting sisi sini temboknya dilepas. Iya benar. Kameranya mundur. Sisi sana pasang lagi, tembok sana dilepas. Itu kalau Hollywood. Kalau kita ya mepet tembok udah lu bisa aja gitu. Mentok. Udah gitu mungkin banyak teman-teman yang nggak tuh, yang kita kan syuting 2 session tuh. Udah gitu, Wi ini perabot udah ganti Wi. Lu kagak bisa syuting ke angle sono lagi. Jadi sebenarnya kalau ngomong kendala ada kendala, tapi kita harus melakukan yang terbaik di saat itu gitu. Itu perabot di dapur tuh berubah, Gov. Semuanya, Wi. Dapur, sofa. Sama itu. Jadi selalu ada notes buat gue. Nggak boleh bocor lemari, nggak boleh bocor sofa, nggak boleh obvious. Jadi kan kayak lightingnya berarti kita mesti mainin. Ya, itu. Ya. Kadang kita situasi untuk memakai lensa ini. Cuman ya itu yang terbaik, dan gue bilang sih kayak scene yang kita ngambil split itu gue banyak ngakalin tuh, karena kalau pakai lensa 18 mili terlalu lebar, pakai lensa 24 mili terlalu ketat. Nah enaknya pakai red kita. Nggak tahu, gue mainin cropping mulu, kadang di 8K, kadang di 6K, kadang di 4K untuk dapetin zone. Cropping. Ya, cropping yang pas gitu. Karena kalau gue bisa di 8K, gue prefer di 8K karena supaya Pak editor bisa bermain crop gitu. Karena Topi sutradara yang tidak suka diulang-ulang. Ambil cover tuh dia tuh ya Mas Gading tau lah. Ya Mas Gading. Nggak usah, udah cukup. Jadi kayak cuman ya gimana kita mau, kan gue bilang ntar nggak bisa diedit bos, kali lagi lah, 2 kali lagi. Jadi kayak begitu. Jadi emang ya pemilihan lensa itu emang disesuaikan dengan situasi. Oke, thank you. Gue denger lo mulai merambah video, Gov. Hah? Enggak, cuma iseng-iseng aja. Ntar belajar sama kalian lah. Alah, gombal. Tadinya tuh gue udah nawarin Govinda buat motoin BTS-nya kita. Nggak bisa dia. Iya, pandemi waktu itu kan masih takut. Putus sih, lo baru putus sih. Jadi padahal pas harusnya. Pada saat hati lo selesai dong. Lo lihat Ariel dan Anya syuting sama Gading, selesai hidup lo. Ya kan? Nah, Gov, kalau gue boleh nanya nih, lo sebagai penonton awam, melihat dari segi acting Gading dan lain-lain, who's your favorite? Menurut gue bukan karena Gading di sini ya, tapi favorit gue emang Gading sih di film itu. Makanya emang kelihatan kayak Broto ya, karena udah ya Broto. Nggak tahu ya, kayak pas adegan yang apa ya, yang kayak pas si Ayu mau pergi ninggalin itu bener-bener ya cowok ditinggal cewek kayak gitu, acting kayak bener, nggak kayak acting gitu loh, kayak bener-bener please jangan pergi dong, itu kayak relate gitu lah. Curhat lo curhat. Iya. Kayak gitu. Cara lo baru ngerasain ya. Tapi kan lo yang mutusin, Gov, katanya. Hah? Katanya lo yang mutusin. Gue komen. Alah, live. Giliran live nggak berani. Kalau nggak live dia curhat. Sama ini scene yang terakhir di meja berempat itu loh, itu gue ngerasa Gading spotlightnya di situ gitu. Ya. Maksudnya dibanding yang lain nggak, tanpa mengurangi rasa hormat, maksudnya
bersinar di situ Gading gitu untuk bagian yang apa ya, yang kayak mau ngancem adik, ya mau ngancem adiknya, mau apanya, itulah yang kayak itu sih. Ya, jangan spoiler. Oh iya, sorry. Iya. Tapi memang ada yang secara tanya tuh Pak, kenapa diwomin tuh? Hah? kalau secara Tadi ada script yang kan nanya. memang ini. Apa? Yang nanya apa? Kenapa tone warnanya dibuat begitu, Dok? Miss and scene-nya apa? Tuh. Oh iya, jadi emang apa namanya di sini kan sebenarnya banyak timeline yang bergerak kan, gitu. Ada timeline yang bergerak. Jadi yang pertama itu sebenarnya kalau mau dirunut teknisnya banyak sih, mulai dari gue pengen ngejaga timeline. Ada yang memang existing pada hari kejadian, ada yang cerita masa lampau. Walaupun lampaunya itu nggak lama-lama amat ya, karena kan kita ngomong masih di sekitar itu gitu ya. Terus ada yang fantasi. Jadi colornya memang harus gue bedain gitu. Nah, jadi bukan colornya kok tiba-tiba dari karena ada pergantian tuh. Itu memang sengaja, memang by design, karena memang yang satu buat menggambarkan imajinasi gitu. Terus tonal yang memang dari awal kita selalu terbiasa ya, kalau gue sama Bewi setiap mau syuting gue udah kasih mood gambar yang gue mau. Scene ini nanti kira-kira begini, scene ini kira-kira begini. Jadi gue udah nyari reference look yang gue mau buat guide. Tapi nanti kita waktu eksekusi nggak plek-plekan begitu, ya. Selalu kita adjust lagi dengan taste-nya kita gitu. Tapi mood dasarnya udah kita pikirkan jauh-jauh hari gitu. Jadi kerja tuh nggak capek, udah tahu mau ngapain gitu, ya. Gitu. So tadi gue mau nanya apa ya? Apa tadi gue mau nanya ke Gading ya? Kalau gue coba kalau dulu ya, misalnya, Tom. Gue coba oke, dulu. Oke. Thank you. Dago. ya Thank you, Bob. kalau Thank you. kalau dari beberapa kemarin wartawan atau ada beberapa pertanyaan yang adegan paling menantang di mana sih? Kalau buat yang udah nonton mungkin bisa bilang ya itu, maksudnya pas salah satu adegan yang paling menantang yang cast-nya banyak, emosinya tinggi, yaitu yang kita sip lah itu. Tapi ya, Mas Gading, adegan beberapa teman saya adegan paling suka pas Mas Gading ditelepon sama Anya. Itu yang iya. Itu banyak yang bilang Anda di situ luar biasa sekali. Thank you. Lo, Adegan itu termasuk Ding, lo termasuk jujur, Ding. Lo ada tensinya nggak sih di situ? banget. Hah? Enggak, Ya sih Gading. Nggak, Gua ada rasa sebenarnya tensinya nggak sih? Ada tensin nggak? dikit lah. Dikit deh ada deh. Enggak, kenapa? Karena gue nggak ngalamin itu kan. Gue nggak pernah kayak gitu. Maksudnya Gading nggak pernah ngalamin itu. Tapi gue memposisikan Broto udah pernah, karena ayo dong yang kayak gitu dong ya kan. Lagi, Kan Broto ya. udah pernah. Jadi gue harus lepasin Gadingnya dulu. Harus sepersekian detik sebelum action kan, oke gue harus jadi Broto, bodo amat gitu aja ya. Iya itu. Beberapa orang yang punya perspektif lain, beberapa temen gue kagum dengan scene itu. Scene itu dia bilang, wah Gading memang berani top sih. Banget. Itu berani sih. Top. Iya, itu berani sih. Ya soalnya kalau buat gue ya, Wi, buat gue ya, apa yang udah Gading kerjain di Love for Sale, itu gue nggak boleh ngulangin. Nah. Jadi dia harus naik kelas, harus lebih ekstrim. Kalau gue cuma berani ngulangin apa yang di Love for Sale, ya udah nggak dapet. Iya. Ya kan? Jadi kalau mau lihat manunya Gading, ya udah nonton. tapi itu emang iya keren sih. Itu praktek berulang-ulang loh. Iya, beberapa kali. Iya loh. Iya. 2 kali, 3 kali udah kelar. Tapi kan kita nggak ada adegan yang kelamaan loh. Nggak ada. Adegan ranjang sekali doang ya, Mas? Iya, sekali loh.
setan ini. Kan gue takut kejadian. Pada sehat-sehat, thank you banget. Udah ada yang belum nonton tapi banyak juga yang udah nonton sampai tadi bilang lah beberapa adegan-adegan kita tadi. Cuman ya emang kadang-kadang gitu. Kalau gua mau sharing sebagai pemain, ada pemain yang memang butuh waktu konsen lama, ada butuh waktu yang cuma sebentar gitu. Kayak misalnya kayak Ariel kan cepet juga, maksudnya tipe yang cepet juga, apalagi dia udah lama nggak main film, adegannya susah. Untuk ngumpulin konsentrasinya Ariel cukup cepat menurut gua. Iya, Ariel. Gua tuh paling deg-degan waktu bagian karena gua pernah dulu ya syuting, ingat gak Wian? Karena ya sebenarnya ada beberapa pemain yang butuh waktu dan butuh ruang sendiri gitu untuk ngambil emosi dan segala macam. Ada aja artis-artis yang butuh itu gitu. Nah, ada beberapa aktor-aktor yang mempunyai kelebihan lebih, mereka bisa fokus on set. Jadi walaupun orang lagi kanan kiri lagi masih nge-set, situ paling dikasih semenit set action tak bisa. Salut sama yang orang-orang begitu sih. Gua sebenarnya paling takut tuh waktu Ariel bilang mau main ya. Waktu Ariel bilang, "Ya Mas, aku mau main." Terus dia minta peran istri Broto. Tadinya tuh gue propose dia buat menjadi pelakornya. Gitu. Terus tiba-tiba dia minta, "Jangan, aku maunya jadi istri." Waduh. Gue takut nanti dia nggak komit. Ingat gak kita pernah bikin film tentang apa? Ya kan, kita pernah bikin film tentang prostitusi, ingat nggak? Ya, ingat. Bikin film tentang prostitusi. Waktu itu dia minta menggebu-gebu mau gitu. Terus begitu, ini bukan Ariel ya, beda lagi. Ceritanya mau, terus begitu kita syuting, nggak berani doi. Oh, artisnya nggak berani. Iya. Padahal udah jelas-jelas ini konsepnya keren banget, Ding. Gue bikin film tentang prostitusi yang jadi kalau di Islam tuh ya, di Islam tuh ada satu riwayat hadis yang bercerita tentang ada satu prostitusi yang memberi minum anjing yang kehausan. Lo bayangin, udah prostitut ngasih minum anjing lagi. Nah, sama Tuhan dimasukin ke surga. Gitu. Itu ceritanya tentang bahwasanya surga neraka tuh urusannya Tuhan, bukan urusan manusia. Jadi lo nggak bisa ngenilai orang, lo masuk surga lo gara-gara lo baik, lo masuk neraka lo gara-gara lo jahat, bukan urusan lo gitu. Tentang itu sebenarnya. Wah, gue harus menggambarkan prostitusinya dia kan. Wah, itu keren sih. Terus udah develop tinggal. Udah. Nah, yang bagian-bagian prostitusi tuh ada adegan keren banget yang dia harus berhubungan intim dengan tamunya, di sebelahnya anaknya terkulai lemas karena kesakitan. Ingat nggak Lewi? Ya? Ingat lah. Kita syutingnya pakai lampu video doang, ingat lampu foto. Iya. Tapi bagus gambarnya, bagus banget. Gambarnya bagus banget. Sayang tuh nggak jadi. Gue mau keluarin sih satu waktu sih, cuma takut aja. Takut di demo. Tapi emang, nah kalau selesai tuh, menurut gue itu enaknya begini. Adegan di meja misalnya, itu Mas Gading gestur aja nggak geser, top. Dan itu menurut gue mempermudah karena kalau nggak tuh seringnya nggak continuity, ntar pasti editornya komplain. Betul. Apalagi nggak continuity. Ya, dan kalau banyak nggak kontinya, saya mesti banyak cover lepasan Mas Gading untuk bisa nyambungin gambar yang nggak konti tersebut. Dan itu tuh sebenarnya nggak enak dilihat kalau maksain. Tapi kalau yang pas di film ini, gue bilang sih top sih. Konsentrasinya emang bagus banget sih menurut saya. Termasuk tante Ibu Mariani, Tante Marini luar biasa sih menurut saya. Dialog udah ini ya. Nah, di film ini ya
bener-bener Broto jahat. Gue love for sale tuh gue bener-bener, aduh kasihan Richard ya. Sekarang gue bener-bener Broto jahat. Iya. Oh iya, bener gue baru nggak tuh. Bener. Betul, ya Allah. Bener gue baru nggak tuh. Lo di sana disayang-sayang ya. Ya ampun. Pada sebelah sama Broto, jangan sampai. Di Gempi nonton nggak, Wi? Ding. Siapa? Gempi udah nonton belum? Gempi. Ya kagak lah. Oh iya. Ya kirain lo bikin konten berdua kan. Mulai papa mandi nggak gitu kan. Aduh. Top. Tapi bagus sih ini. Kalau ini kalau view-nya bagus, viewernya bagus, kita bikin lah selesai 2. Why not? Iya sih. Why not? Bener sih. Yang senang hati lah. Kita bikin Thank selesai you banget 2. yang pada nonton. Ngeselin Broto ya nggak apa-apa. Kalau ngeselin berarti filmnya bagus. Makasih. Oke. Ya, Wi. Gading konser. Kenapa? Enggak, saya sama siapa aja, Pak. Dibilang Gading konsen mainnya, soalnya lawan mainnya Anya sama Ariel. Tapi gila lah. Adegan mobil tuh jam 2:30 pagi tuh. Si Tompi udah buru-buru aja tuh. Iyalah. Tapi emang ya itu bener sih poinnya, kita tuh udah capek pun mau asal-asalan nggak bisa karena emang ya berusaha yang terbaik. Sayang. Oh ya, mungkin kalau ada mau nonton atau mungkin yang udah beli tiket tapi kemarin ada kendala, mungkin bisa langsung ke bioskoponline.com ya. Ya, udah bisa sekarang. Sekarang udah bisa ke Teding. Terus kalau yang udah keburu beli tiket terus kemarin belum sempat bisa nonton, belum bisa connect. Kalau emang lo udah coba nggak bisa juga, ya? Coba install free VPN aja. Ada tuh aplikasinya free VPN gitu. Jadi supaya dia bisa connect ke seolah-olah kayak dari, gue nggak ngerti, gue rasa karena namanya bioskop online, ya mungkin kayaknya dianggap disangkanya kan sekarang ada algoritmanya tuh dianggap ya, mungkin situs dianggap situs terlarang. Makanya nggak bisa connect. Nah, kalau Wiwi, kalau VPN buat nonton apa, Wi? Oh, kalau itu kan harus pakai VPN tuh. Vimeo segala kan diblok. Sekarang udah enggak. Iya, benar-benar. Dulu di blok, sekarang udah enggak. Nontonnya di Vimeo ya? Iya, aneh sih dulu emang kadang di blok-blok begitu. Iya. Tapi gue dari kemarin gue senang banget gue yakin banget gue vote buat Ariel, dia pasti mendapatkan sesuatu dari film ini menurut gue. Oh ya? Kenapa lo enggak? Gue nggak tahu, maksud gue soalnya gini, pemeran cewek kan nggak banyak ya? Nggak gampang. Pemeran cewek tuh susah banget menurut gue, yang gila banget gitu. Kalau cowok mungkin lebih banyak mungkin ya. Dan perannya biasanya kalau cowok tuh gila-gila dapatnya biasanya kan, soalnya biasanya apa ya kan, biografi apa gitu menurut gua. Kalau cowok tuh lebih banyak kesempatan, cewek tuh tiba-tiba ini. Nah menurut gua karakter Ayu ini kan nggak gampang gitu, dan dia perankan dengan baik sekali menurut gua. Jadi menurut gua feeling aja, feeling. Ayu ngeri sini. Ngeri. Top. Oke guys, udah malam nih. Gue sih mau ibadah dulu. Ibadah malam minggu, ya kan? Iya. Loading kalau bingung ikutin Darto aja dekat-dekat jendela. Wah, baterai gua habis. Good night. Bye. Bye.